Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kembali kita jumpa dalam program Wanita Surgawi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Yahweh, Elohim kami, Allah dan Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, berikan kami berkat-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan di acara Wanita Surgawi ini. Kiranya hanya kebenaran-Mu yang kami dengar, kami terima Bapa. Urapi kami Bapa, urapilah hamba-Mu, anak-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap orang pasti berusaha bagaimana hidupnya meningkat atau mengalami pertumbuhan atau peningkatan. Masing-masing orang memiliki konsep, filosofi, pandangan yang berbeda-beda mengenai apa yang harus ditingkatkan di dalam hidupnya. Ya. Apa yang harus ditingkatkan dalam hidupnya? Kalau ada orang yang tidak memiliki gairah meningkatkan sesuatu dalam hidupnya, orang itu pasti menjadi manusia yang tidak bersemangat atau bisa sakit mental nantinya. Pasti ada yang hendak ditingkatkan. Kalau seorang ibu ingin anaknya yang usia 1 tahun misalnya meningkat lebih dewasa, lebih kuat, ya, lebih bertumbuh. Ya. Ini ibu-ibu ya sudah tidak memikirkan peningkatan yang lain kecuali anaknya bertumbuh normal. Kalau anaknya terlahir cacat, ia berusaha untuk mencari kesembuhan atau pemulihan atau perbaikan atas keadaan cacat anaknya itu. Kalau anaknya sakit, dia berusaha mencari obat, merawat, supaya ada peningkatan kesehatan. Dan banyak orang yang fokusnya, maksud saya, ibu-ibu yang anaknya sakit, fokusnya hanya ke anak sehat. Ada yang berhenti bekerja, yang tadinya bekerja tidak bekerja lagi karena fokus untuk merawat anak yang sakit. Ya. Kalau ada istri yang suaminya sakit, suami tercinta, ia bisa berhenti bekerja untuk bisa merawat suami. Atau sebaliknya. Ada orang yang hendak ditingkatkan bukan masalah kesehatan karena semua sehat atau dalam keadaan baik. Tapi yang ditingkatkan ekonomi. Bagaimana penghasilannya bertambah. Ya, bagaimana perolehan lebih banyak. Rezeki nafkahnya lebih banyak dalam arti penghasilan finansial atau uang. Dan biasanya kalau finansialnya banyak, dia mulai berpikir bagaimana rumahnya diperluas. Kalau tidak bisa diperluas, mencari tanah yang lebih luas. Peningkatan tempat tinggal. Yang tadinya tidak ada kolam renang, belum ada kolam renang, berpikir bagaimana membangun
kolam renang. Begitu ya. Kalau mahasiswa belajar untuk meningkatkan grade kelas, dan bagi anak atau mahasiswa tertentu meningkatkan ranking. Kalau tadinya 10 besar di urutan 9, mau menjadi nomor 4 di urutan keempat di 5 besar. Kalau bisa menjadi juara. Orang pada umumnya memiliki usaha untuk itu. Mereka yang ada di partai, di pemerintahan, berusaha untuk meningkatkan karirnya, jabatannya, pangkatnya, ya. Kalau akademisi, gelarnya. Bagaimana meningkatkan sesuatu yang dipandang itu berharga dan bernilai. Ibu-ibu yang tidak memiliki pekerjaan di luar rumah, hanya menjadi ibu rumah tangga, itu pun pasti punya harapan. Selain anaknya bisa lulus sekolah, meningkat ya. Suami penghasilannya lebih banyak ya, meningkat ya. Atau dia mencari kesibukan-kesibukan untuk meningkatkan kebahagiaannya. Pasti ada. Dan manusia terus hidup dalam putaran untuk meningkatkan apa yang dipandangnya sebagai bernilai atau baik. Dari bangun tidur ya saudara, bekerja, pulang malam hanya tidur, besok paginya begitu juga. Paling tidak, kalau tidak ada peningkatan yang diharapkan, paling tidak bisa survive. Bisa tetap survive. Di sini kita melihat betapa tragisnya hidup manusia itu. Ada orang-orang yang memang sudah seperti terbelenggu dalam satu keadaan, tidak bisa meningkat. Ya, mungkin kondisinya sudah terpaku demikian, ya, tidak bisa survive, tidak bisa meningkat. Hanya pada tingkat survive saja. Tetapi bagaimanapun kalau sudah bisa survive, biasanya orang mau meningkat. Sekarang saya bicara mengenai survive. Kalau ada orang yang hidup hanya untuk survive, untuk bertahan saja, ya, biasanya ini orang-orang yang ada di dalam di kelompok kaum marginal yang ekonominya lemah, yang gajinya juga tidak, penghasilannya maksud saya tidak tambah, itu lagi, dan seringkali gali lubang tutup lubang, ya. Itu survive. Paling tidak keinginannya untuk meningkat adalah tidak gali lubang tutup lubang lagi. Nah, tragisnya manusia, saudara, dalam pergumulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, gali lubang tutup lubang, yang penting bisa bertahan, hanya menunggu kematian. Coba lihat, hidup di bumi sudah tidak ada senangnya, lalu mati, dan setelah mati ada di dalam bayang-bayang maut. Ini menyedihkan sekali, saudara. Mereka yang sukses dalam studi, dalam karir, dalam bisnis, dalam rumah tangga, apapun yang dicapai dan dimiliki, suatu kali juga harus lenyap dalam sekejap. Lenyap dalam sekejap, saudara. Coba renungkan itu. Saya mengatakan ini bukan berarti saudara tidak boleh memiliki keinginan untuk meningkatkan sesuatu. Mestinya, saudara, keinginan atau kerinduan kita meningkatkan sesuatu itu adalah kerinduan, keinginan kita untuk semakin berkenan di hadapan Allah.
untuk semakin berkenan di hadapan Allah. Ini yang harusnya menjadi fokus satu-satunya. Karena mau berkenan di hadapan Allah, maka kita harus meningkatkan potensi bagi anak-anak muda, anak-anak yang sekolah yang rajin, bagi mahasiswa studi yang giat, ya, bagi yang berkarir dengan sungguh-sungguh serius, kerja keras, yang dalam berbagai bidangnya, ya, terus memaksimalkan potensi, sebab dengan memaksimalkan potensi tersebut dan mempersembahkan bagi Tuhan dalam bentuk mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kesejahteraan bagi orang lain. Itulah sesungguhnya pelayanan itu, saudaraku. Itu sesungguhnya pelayanan tersebut. Jadi kalau kita meningkatkan berbagai bidang di dalam hidup kita, itu pilarnya, ya, adalah karena kita mau meningkat semakin berkenan kepada Tuhan. Ini baru kehidupan yang wajar. Kehidupan anak Allah itu begitu, saudara. Kalau saudara tidak mengikuti prinsip hidup seperti ini, saudara akan sangat menyesal. Dan suatu hari saudara akan berpikir, lebih baik menjadi binatang atau hewan yang tidak perlu mempertanggungjawabkan hidupnya. Sebab manusia harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Kematian bukanlah akhir kesadaran. Setelah mati, seseorang masih memiliki kesadaran kekal atau kesadaran abadi, saudara. Jadi mestinya pilarnya adalah bagaimana aku hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau ada yang saudara pandang lebih dari hal ini, saudara pasti berkhianat kepada Tuhan. Pasti berkhianat kepada Tuhan. Di dalam Injil Matius, ya, jelas dikatakan, Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya utamakan bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang baik. Yang baik tentu yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah itu modelnya adalah Tuhan Yesus. Yang prinsipnya adalah makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, sampai pada tingkat ekstrim, ya, tingkat ekstrim. Misalnya ibu-ibu yang menghadapi perlakuan tidak adil dari suami. Perlakuan kasar, persekusi atau siksaan, penganiayaan. Bahkan ibu ini tidak memandang bahwa suami bertobat jadi orang baik dan membangun rumah tangga yang bahagia sebagai hal yang utama. Yang utama bagaimana ibu menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Itulah yang terus dikampanyekan oleh Truth ID. Terus disampaikan di Truth ID. Kalau saudara-saudara, ibu-ibu, juga bapak-bapak, ya, mendengar khutbah di Truth ID, mengikuti doa bersama, pasti orientasinya hanya itu. Hanya itu. Bagaimana kita berkenan kepada Allah. Tentu saya sebagai penganjur atau pembicara utama, main speaker, saya sendiri juga berjuang keras dan mengakui bahwa ini hal yang tersulit atau terberat di dalam hidup. Lebih berat dari mencari uang, berkarir, apapun juga. Ini paling berat.
Tetapi ini paling mahal dan harganya tidak ternilai. Berkenan kepada Tuhan itu hal yang utama. Sering kita menghadapi masalah, ya, kasus. Kita berdoa agar kasus kita dapat segera selesai, masalah kita segera selesai, ya, kita minta ada peningkatan, dan peningkatan itu dalam bentuk masalah kita selesai atau berkurang. Sampai kita lebih mengutamakan hal tersebut daripada Tuhan. Ini juga salah. Mestinya kita berjuang bagaimana kita berkenan kepada Allah, benar-benar menyenangkan hati Allah, benar-benar menjadi keharuman di mata Allah. Adapun mengenai masalah itu, ya, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab menghadapinya, mengatasinya. Tetapi jangan sampai membelenggu pikiran jiwa kita sehingga hal itu menjadi berhala. Ya. Atau kesulitan apapun. Kesulitan apapun. Mestinya kita memandang bahwa yang penting dan satu-satunya yang penting adalah berkenan kepada Tuhan. Dan kita harus berusaha melakukan peningkatan. Peningkatan menjadi anak Allah yang berkenan. Maka semua usaha kita benar-benar kita arahkan untuk hal ini. Semua usaha kita. Kita melihat kondisi-kondisi yang harus kita jauhi. Sebab kondisi-kondisi itu akan membuat kita tidak berkenan kepada Allah. Seperti ibu-ibu kumpul dengan orang-orang, ya, yang mengadakan arisan. Orang-orang yang hanya mau membuat gosip, mau pamer perhiasan, mau pamer pakaian, mau pamer tas yang dikenakan atau sepatu. Jangan ada di dalam kumpulan itu. Anda terkondisi menjadi tidak bertumbuh. Ya, senang memang senang, tapi saudara tidak bertumbuh, Bu. Tidak bertumbuh. Bergaulah dengan komunitas yang takut akan Allah. Ya, yang mengajak berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan orientasi berpikirnya itu langit baru, bumi baru. Masuklah di kondisi itu. Ya, kecuali saudara memang harus ada di lingkungan ibu-ibu arisan itu karena ada kaitannya dengan jabatan suami atau karena terkait dengan pekerjaan, ya, tidak bisa dihindari. Tapi kalau hanya kumpul-kumpul, ya, teman waktu SMA, ya, temuan reuni sampai membuat arisan, sementara sebagian mereka atau bisa sebagian besar atau bisa semua mereka orang-orang fasik, orang-orang yang tidak peduli Tuhan dan tidak takut akan Allah, ya, harus dihindari, dijauhi sejauh-jauhnya, saudara. Peningkatan kehidupan makin berkenan, inilah yang harus menjadi satu-satunya tujuan kita. Allah akan tersanjung kalau saudara memperkarakan hal ini. Jiwamu dan jiwaku tercengkeram oleh kerinduan ini dan bisa menyingkirkan semua masalah, semua problem yang ada pada kita. Pasti ada istri-istri yang kecewa terhadap suami, atau suami-suami yang kecewa terhadap istri. Jangan kepahitan, kekecewaan itu membuat saudara tidak memiliki gairah yang penuh untuk menjadi anak-anak Allah yang meningkat terus keberkenanan saudara di hadapan Tuhan.
Orang tua yang kecewa dan pahit terhadap anak. Jangan memperhalakan kepahitan itu sehingga saudara tidak fokus bagaimana bertumbuh menjadi anak Allah yang tiap hari semakin meningkat. Kekecewaan dan kepahitan itu akan menjadi halangan yang besar sehingga saudara tidak akan meningkat dalam keberkenaan di hadapan Allah. Kecewa terhadap pendeta. Wah, ini juga masalah yang tidak ringan. Sampai tidak mau ke gereja, ya jujurnya protes kepada Tuhan. Begini ini loh hambamu. Ia tidak mau ke gereja. Atau bahkan tidak jarang yang bisa menjadi ateis dan bisa juga pindah agama. Saudara, Tuhan Yesus memiliki 12 murid, satu berkhianat. Itu sudah hampir 10%, saudara. Kalau dunia kita makin jahat, mungkin hamba-hamba Tuhan yang tidak benar bukan lagi 10%, bisa lebih. Kita harus memandang itu sebagai satu hal yang wajar. Jangan saudara merasa pahit karena kecewa, saudara kemudian tidak fokus kepada Tuhan. Tuhan menjadi tidak berharga. Keberkenanan di hadapan Allah menjadi bukan sesuatu yang bernilai. Kalau terus-menerus begini, saudara, sampai hati saudara terpaku dalam kekerasan, ya, mengerasnya. Wah, saudara tidak memiliki kerinduan untuk berkenan kepada Allah sampai mati. Dan saudara sendiri akan merugi, menyesal. Jadi jangan sampai ada kekecewaan, baik kekecewaan terhadap pasangan hidup, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap pendeta, terhadap siapapun yang menghalangi gairah saudara bertumbuh, meningkat menjadi berkenan di hadapan Allah. Ya, saya ingatkan ini kepada saudara-saudara yang sekarang sedang mengalami kekecewaan berat. Ya, ayo, jangan memelihara dan menikmati kepahitan tersebut. Tidak ada untungnya. Saudara sakit hati, dendam, yang membuat saudara tidak meningkat keberkenanan saudara di hadapan Tuhan, itu merugi sekali, saudara. Orang yang membuat saudara kecewa, mau saudara pahit, tenang-tenang saja, rugi saudara. Jadi ayo, jangan sampai kita terhambat, ya, terkendala, bahkan gagal untuk meningkat semakin berkenan kepada Allah karena kekecewaan. Ya. Nah, juga jangan sampai saudara tidak lagi memiliki gairah untuk meningkatkan keberkenanan di hadapan Tuhan karena banyak kesenangan-kesenangan dunia yang saudara miliki, saudara nikmati, dan saudara hanyut di situ. Hanyut. Roh Kudus sudah ingatkan, jangan, tidak boleh. Ayo cari dulu kerajaan Allah. Saudara berkata, nanti saya tidak bermaksud mau mengkhianati Tuhan. Saya tidak mau masuk neraka dan tidak bermaksud masuk neraka. Untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan berjuang berkenan kepada Tuhan nanti saja. Aduh saudara, penundaan semacam ini membuat saudara tidak akan pernah menjadi orang yang berkenan. Ini mengerikan. Dan iblis kuasa gelap menawarkan, menyodorkan banyak kesenangan-kesenangan
Dan hari ini hampir semua manusia terjebak dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kalaupun belum memiliki kesenangan-kesenangan tersebut, saudara, masih berharap, bermimpi, punya kesenangan-kesenangan. Saudara, dengan saudara dan saya merindukan peningkatan berkenan kepada Allah, sesungguhnya itu sikap menghormati Tuhan. Itu sikap menghargai Tuhan. Tetapi kalau saudara terfokus pada harta misalnya, bagaimana hartanya tambah banyak? Penghargaan saudara tertuju pada harta itu. Padahal mestinya ya kita memang harus bekerja keras meningkatkan jumlah harta kita. Tetapi harta kita ini untuk menopang pekerjaan Tuhan atau untuk melayani Tuhan. Terserah Tuhan suruh kita apa dengan uang atau harta kita itu. Kalau orang terfokus pada pangkat, pikirannya hanya tertuju kepada pangkat, ya, bila perlu menghalalkan segala cara demi pangkat. Bahkan ada juga yang pindah agama demi pangkat. Orang itu menghargai pangkat lebih dari Tuhan. Ia tidak menghormati Tuhan. Tuhan seperti diam saja ya. Tapi jangan main-main ya. Tuhan diam saja bukan berarti lalu itu tidak ada perhitungannya. Juga hal yang lain. Seperti karir, gelar. Fokus kepada hal-hal tersebut, tetapi tidak fokus bagaimana meningkatkan hidup makin berkenan di hadapan Allah. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia lebih menghormati gelarnya, pangkatnya, kedudukannya. Bukan tidak boleh punya kedudukan tinggi. Saya sudah katakan tadi, maksimalkan semua potensi. Kedudukan kalau bisa setinggi-tingginya, kalau mau jadi kaya sekaya-kayanya. Tapi jangan saudara hanya ambil sepotong. Kata Pak Eras, kita boleh kaya bahkan sekaya-kayanya. Masalahnya untuk siapa? Ini sikap hati ya saudara. Mungkin Anda kaya, kekayaanmu belum kamu sharing atau bagikan. Tapi engkau punya hati yang siap. Kalaupun diambil semua oleh Tuhan, engkau rela. Ya, saya tidak sedang minta uang saudara. Tapi saudara harus memahami atau mengerti hal ini. Ya. Bagi mereka yang ada dalam persoalan, tekanan, kekecewaan, ya, saudara hanyut dalam persoalan hidup, kekecewaan, dan berbagai problem lain. Saudara menganggap problem-problem dan masalah itu lebih bernilai dari Tuhan. Padahal Tuhan berkuasa menyelesaikan semua masalah kita. Serahkan saja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti, saudaraku, pasti menolong. Apalagi kita yang berlindung kepadanya. Pasti Tuhan tolong. Ya, pasti Tuhan tolong. Ada lagu yang saya tulis saudaraku, begini ya saudara, ya. Ya Bapa yang Maha Kuat, Engkau perlindunganku di dalam kesesakan. Hanya Kau penolongku. Perkenankan ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, Allah Israel,
kota bentengku. Ini potongan dari lagu-lagu saya. Tuhan itu perlindungan kita. Lalu kalimat yang bagus begini. Dalam tangan kuasa-Mu ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat abadi. Saudara, persoalan sebesar apapun ya pasti bisa kita selesaikan. Tapi jangan kita terfokus pada hal-hal tersebut sehingga kita tidak menghormati Tuhan. Kita harus fokus peningkatan, meningkatkan keberkenanan di hadapan Tuhan. Dan hitungannya harus makin hari makin pendek. Kalau dulu hitungannya per tahun, tahun ini lebih baik dari tahun lalu, tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Nanti hitungannya per bulan. Bulan ini harus lebih baik dari bulan lalu, dan bulan depan harus lebih baik dari bulan ini. Nanti hitungannya per minggu, dan kita benar-benar mengevaluasi per minggu sampai pada per hari. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Bahkan saudara bisa melihat peningkatan itu dari jam ke jam. Dari jam ke jam. Dari jam ke jam kita bisa berkata, satu yang ku minta lebih dari segalanya, berkenan di hadapan-Mu, semakin menyenangkan hati-Mu. Tak ada lagi yang ku minta, tak ada lagi yang ku rindu. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu, ya Tuhanku. Saudara, ini benar-benar ya, saya memaksa diri untuk itu. Ya, kalau nggak memaksa diri nggak bisa. Dulu saya berpikir ya saudara, bahwa membela pekerjaan Tuhan dalam arti gereja atau sekolah tinggi teologi itu menyenangkan Tuhan. Saya berjuang bagaimana sekolah tinggi teologi yang saya pimpin ya. Sebelum di STT Ekumene, saya ada di STT yang lain. Saya juga menjadi rektor waktu itu. Berusaha dan berjuang, saya korbankan uang dan banyak hal demi kemajuan sekolah itu. Tuhan tahu saudara, demi nama Tuhan. Saya tinggal di sebuah ruangan, satu kamar selama 17 tahun. Ruangan kelas. Itu pun ada kamar mandinya, ada lemari, dipotong lagi dengan ruang anak ya, ruang meja belajar anak. Ruang belajar saya maksudnya. Jadi sempit sekali, 17 tahun. Dan setelah itu keluar dari asrama itu saya tidak punya rumah. Saya kira teman-teman lama saya tahu bagaimana mereka baru memperjuangkan rumah. Jadi penderitaan seperti ini sudah saya alami, saudara.
Dari tahun 2008-2009 itu baru beli rumah. Itu pun masih selama 10 tahun harus kredit. Jadi belum selesai beberapa tahun lalu. Berjuang, hebat ya. Uang yang saya peroleh dari khotbah-khotbah saya, waktu itu saya berkhotbah di satu gereja besar. Bisa 9 kali hari minggunya saja. Tapi semua habis. Saya pertaruhkan untuk STT, di mana saya menjadi rektor. Tetapi di balik itu, saudara, saya sebenarnya ada unsur menyenangkan diri. Karena saya punya prestasi di situ. Di balik prestasi itu saya harap ada penghormatan, kedudukan, penghargaan manusia. Jadi peningkatan sekolah yang saya perjuangkan, peningkatan gereja yang saya perjuangkan, lebih dari peningkatan hidup saya yang mestinya lebih berkenan kepada Tuhan. Waduh, bertahun-tahun saudara, saya melakukan kesalahan itu. Sampai Tuhan pukul saya berulang-ulang. Sampai 3 tahun belakangan ini Tuhan masih hajar saya dengan banyak masalah-masalah berat. Dan itu yang membuat saya sadar mestinya yang ditingkatkan itu berkenan kepada Tuhan. Bukan gedung gereja, bukan sekolah teologi, bukan apapun. Peningkatan yang harus kita lakukan yang utama adalah diri kita. Saya sudah berdoa untuk peningkatan mujizat misalnya. Tuhan, ini doa-doa yang karena doa puasa kami ini, mujizat mulai dinyatakan ya. Pengusiran-pengusiran roh jahat terjadi. Wah, keren ini. Saya mau minta mujizat lagi yang lebih besar. Betul. Jadi bulan-bulan belakangan ini atau tahun-tahun belakangan ini, Tuhan sudah mulai menunjukkan keajaiban atau mujizat dalam pelayanan saya. Sejak doa tiap hari, puasa, keren. Lalu saya berharap, saya minta mujizat yang lebih besar. Nah, di situ Tuhan mengajar saya. Kamu tidak boleh begitu, Erastus. Kamu mau memperdaya saya. Itu saya dengar, saudaraku, malam hari. Ya, saya kadang-kadang bangun tengah malam, doa lagi. Doa kadang-kadang tidak bisa tidur lagi. Tuhan tegur, lalu saya karang lagu ini. Muncul lagu ini, saudaraku. Ku hanya ingin mengasihimu segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkanmu, segala perkara, setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di sorga, hari ini dan selamanya. Itu sekarang hanya beberapa menit sebelum doa pagi. Karena belum ada referennya, saya ambil referen dari lagu lain yang juga karangan saya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan.
Saudaraku sekalian, tidak ada yang lebih menyenangkan hati Tuhan selain kita meningkat dalam kehidupan yang makin suci, makin tak bercacat, makin tak bercela. Tidak ada yang lebih dari hal ini. Kalau saudara dan saya bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Tanpa kita minta pembelaan Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Tanpa minta pembelaan Tuhan, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti menolong kita. Saya bicara ini bukan hanya kepada saudara saja, tapi juga kepada diri saya sendiri. Yang tadi saya singgung bagaimana saya bertahun-tahun hidup di dalam kesalahan. Ya, tidak kesalahan fatal, tetapi kemelesetan. Ya, tidak menjadikan peningkatan kesucian, peningkatan hidup tak bercacat, tak bercela sebagai hal utama. Aduh, ini menyedihkan, saudaraku. Di dalam pelayanan saja kita bisa salah. Ya. Setan bisa menipu kita begitu rupa. Nah, sekarang kita mendengar kebenaran ini. Truth ID dengan program Wanita Surgawi akan mengubah saudara-saudara. Kaum wanita, kaum ibu khususnya, kaum bapak, kaum pria, orang muda, siapapun. Dengan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Saudara harus menerima dengan lapang, ya. Menerima dengan hati yang tulus, dan Roh Kudus akan menggarap saudara. Ayo kita ingat satu kata, berkemas-kemas. Jangan lupa ini, berkemas-kemas. Waktu hidup kita sangat singkat, saudaraku. Kita tidak tahu kapan berakhir. Karenanya usahakan setiap hari saudara bangun sebelum jam 5 waktu Indonesia Barat. Sebelum jam 5 waktu Indonesia Barat. Jam 5 tepat sudah bersama-sama dengan saya berdoa. Oh, haleluya. Banyak orang yang diberkati, diubahkan, dan mujizat pasti terjadi bagi saudara yang rajin berdoa itu. Tuhan tidak akan permalukan saudara. Tuhan pasti tolong masalah-masalah saudara. Dan saudara yang rajin ikut doa pagi tidak mungkin bisa bertahan hidup di dalam dosa. Pasti saudara akan dikejar oleh rasa bersalah. Saudara akan pasti berhenti berbuat dosa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa, yang memberkati setiap pendengar Wanita Surgawi. Kemuliaan hormat bagi Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa di program Wanita Surgawi episode yang akan datang, ya. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.